Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Anto, usia 35 tahun, dan saya owner dari Hits and Run Cafe. Kita flashback lah dari beberapa tahun yang lalu, sekitar awal 2011 lah istilahnya. Waktu itu yang saya ingat, saya waktu kuliah, yang pertama itu kita belum tahu yang namanya wirausaha. Jadi kuliah itu belum ada ketertarikan lah. Yang bikin tertarik dengan wirausaha itu adalah the power of kepepet. Nah, kepepetnya itu kita istilahnya uang jajan itu sudah agak sedikit macet lah istilahnya. Nah, itu kita berpikir keras lah. Karena memang waktu itu saya kuliah di Surabaya, hampir tiap minggu balik Pamekasan, karena memang di sana kehidupan kan agak mahal lah istilahnya. Jadi memang bolak-balik Pamekasan. Terus yang kedua, saya tertarik di dunia kuliner. Senang makan tapi nggak punya uang. Nah, itu istilahnya orang kuliah kan mesti istilahnya senang makan tapi susah untuk uangnya tuh dapatnya dari mana kan susah kan gitu, seperti itu. Jadi waktu itu masih boomingnya mie kober. Nah, seperti itu. Dan waktu itu saya punya impian, dalam artian ngapain kita beli kalau kita bisa buat sendiri. Nah, itu aja, singkat sih seperti itu. Nah, tapi untuk menuju ke sana, karena memang uang pas-pasan, dalam artian uang saku memang kadang dikirim, kadang tidak dikirim, dalam artian memang faktor-faktor apa saya kurang paham. Waktu itu kan belum tahu istilah ekonomi dan lain-lain. Intinya uang datang, kita jajanin, selesai kan gitu. Dari situ karena jurusan informatika, ya mungkin saya sedikit nyerempet-nyerempet untuk menjual yang namanya komputer. Waktu itu masih CPU, nggak ada laptop. Tahun 2010. Jadi 2010 laptop masih jarang orang pakai itu. Kalau pakai laptop pasti sultan lah istilahnya. Kalau sekarang kan laptop atau gadget kan sudah biasa kan gitu. Jadi jual komputer bekas. Di dekat kampus itu kebetulan ada ruko yang memang supplier komputer lelang dari perusahaan. Nah, dari situ saya kenalan, berani, belum tahu ilmunya dan lain-lain. Akhirnya belajar untuk install dan lain-lain, karena memang ada ketertarikan di dunia gadget lah istilahnya. Ya, dari situ kita rakit sendiri, belajar ke orang teknisi di tempat itu. Dengan alhamdulillah dengan lesehan bareng-bareng lah, kita belajar bareng-bareng. Bisa akhirnya dijual lah di Pamekasan. Jadi saya pakai motor, sepeda motor, daripada kosong kan. Nah, baliknya bawa komputer, bawa printer, dijual lah di sini. Seperti itu. Nah, seperti itu dikumpulkan. Tidak berapa lama karena memang agak susah ya nyari barang-barang yang ini, dan banyak komplain. Memang kalau second itu kan garansi 2 bulan, ternyata 2 minggu sudah rusak. Nah, kita yang rugi. Beralihlah ke usaha yang lain. Usaha ini saking banyaknya dulu ya. Jual batik, pernah di Kaskus. Waktu Kaskus dulu kita bawa batik dari Pasar 17 ke kampus, jadi diposting di Surabaya dan lain-lain. Ya jalannya hanya 1 bulan lah. 1 bulan itu karena memang nggak konsisten atau mungkin nggak tahu ilmunya ya. Saking katanya orang batik nih Madura bagus, dibawa. Ternyata sampai sana pasar kita belum tahu kan gitu, seperti itu. Ya akhirnya pindah lagi. Akhirnya pindah jual ini karena memang waktu itu mohon maaf ya, uang jajan dan mungkin SPP agak telat. Saya putuskan memang untuk cuti. Cuti yang pertama ini ada ceritanya, jadi yang kedua nanti ada cerita. Jadi saya total jangan ditiru ya teman-teman. Jadi bukan bermaksud untuk menjadikan pelajaran yang positif, karena memang kurang baik lah istilahnya. Kalau bisa tetap kuliah yang benar, kuliah lulus dan selesai tepat waktu lah istilahnya. Jadi yang kembali lagi, cuti yang pertama itu memang nggak ada SPP lah, bayar SPP kan waktu itu kan swasta, jadi mahal. Jadi memang saya balik ke sini, saya berpikir untuk mengumpulkan uang sendiri. Jadi waktu itu saya senang kan pentol. Jadi waktu itu simpel aja, saya mau jual pentol kayak sepeda motor. Waktu itu jalan
3 bulan. Jadi saya sendiri sempat keliling ke Unira waktu baru-baru Unira itu 2011 awal lah istilahnya, sampai pertengahan. Dan alhamdulillah ya 3 bulan itu ya karena memang nggak terbiasa di jalan dan memang ini ya tragedi terakhir itu saya menyiapkan pentol itu sudah mau siap hampir berangkat, ternyata kena apa ya istilahnya ya. Saya mau naruh sepeda itu nggak pas. Alhamdulillah tumpah semua. Nah itu juga wah luar biasa pokoknya. Jadi teman-teman ya namanya perjalanan kan masing-masing. Tapi waktu itu kenapa kok saya tidak menyerah? Karena memang dalam hati kita itu apa istilahnya? Tidak ada kata-kata yang gagal tuh nggak ada. Cuma saya tetap ada istilahnya kekuatan ya nyoba yang lain lah. Intinya apapun yang bisa kita jual, kita jual. Setelah pentol selesai dengan segala kerumitannya, kita ke pasar sendiri beli daging dan lain-lain. Saya sampai sekarang kalau mau teman-teman mau resep pentol monggo. Aman. Tapi yang kedua, nah, biar kita ini ya banyak hal sih sebetulnya, cuma saya kasih gambaran secara ini sejarah sedikit lah. Jualan es teh di Sumeneb, di Stadion Sumeneb. Waktu itu masih zaman awal-awalnya di Guti. Itu tapi saya waktu itu enggak franchise ke sana, saya buat sendiri, saya punya resep sendiri. Ya bukan punya sih, lebih ke arah nyoba-nyoba lah istilahnya. Akhirnya saya buka, tetap dalam kondisi cuti ya, buka pagi sampai jam 1 siang, karena memang rame-ramenya kan banyak SMA SMP kan bareng di Sumeneb itu kan, area stadion itu. Ya lumayan, itu agak lama sih, hampir setahun. Jadi memang setahun itu saya gunakan untuk benar-benar mencoba semua hal lah, untuk mengumpulkan yang namanya pundi-pundi rupiah. Daripada kita, mohon maaf, minta itu menurut saya meskipun ke orang tua itu kalau laki-laki kayak gimana gitu. Kalau saya pribadi lah ya teman-teman mungkin bisa ambil pelajaran. Kalau laki-laki lu kalau bisa berjalan atau berdiri di atas kakinya sendiri, seperti itu. Dari situ saya coba nyelengin lah istilahnya, nabung untuk bayar uang SPP. Akhirnya aktif lagi 1 tahun. Kan 2011 nih aktif, 2012 1 tahun masih aktif. Nah 2012 ke 2013 itu kayaknya kok ekonomi so tambah ini lagi ya, sudah jual ini, sampai saya itu jual semua peralatan yang bisa dijual di kos-kosan. Jadi misalnya laptop saya dijual, terus hard disk eksternal yang mungkin itu jadi senjata terakhir lah. Jadi saya bawa flash disk aja kemana-mana. Bayangkan orang IT hanya punya 1 flash disk. Nah itu jadi, cuma untungnya teman-teman di kos itu kompak. Jadi saya mau pinjam ini, cuma kita tahu diri lah istilahnya. Banyak teman-teman yang sampai sekarang itu istilahnya kalau ketemu saya itu apa istilahnya, bisa dibilang kaget ya kaget atau gimana. Cuma ya kita nggak perlu inilah, cuma sebetulnya tetap kita sama, nggak ada perbedaan dari dulu sampai sekarang ya. Kalau ketemu ya aman-aman aja, nggak ada inian. Ya seanu itulah istilahnya. Kita tidak memikirkan hasil dari apa yang kita usahakan sebelumnya. Tetap berjuang apapun kondisinya. Saya yakin Allah itu maha adil, Allah itu maha melihat. Punya niat kecil sih sebetulnya. Sampai ini ya, saya kalau ingat ini nggak bisa berkata-kata, soalnya terlalu ini ya, nggak bisa dikenang lah istilahnya, terlalu berprosesnya luar biasa intinya. Jadi yang 2013 lah istilahnya, masuk ke 2013 mau masuk cuti karena memang faktornya memang finansial. Saya juga punya harapan, tetap saya tidak putus asa lah istilahnya. Saya mikir mungkin saya belum cocok di dunia gadget lah, dalam artian laptop atau apa. Mungkin dari sana saya ingin beralih, jualan apa yang kiranya dibutuhkan tiap hari dan bisa jadi hal yang konsumtif bahasanya. Pilihannya ya
waktu itu ya cuma kuliner. Saya lihat di Pamekasan rumah makan atau kafe lah istilahnya masih sangat jarang, 1-2 lah, itu pun saya tahu Pamekasan waktu itu belum booming seperti saat ini. 2013 itu nggak ada rumah makan yang untuk anak muda itu jarang. Adapun mungkin ya kayak di pinggir-pinggir jalan atau di trotoar itu masih ada. Cuma yang mewadahi tempat langsung itu jarang. Konsepnya pun nggak ada yang benar-benar khusus lah untuk anak muda, itu nggak ada. Yang menurut saya pribadi ya setelah survei akhirnya tercetus mau buka usaha tapi modal terbatas. Jelas kan ya, modal terbatas. Mikirnya alhamdulillah saya juga punya saudara di Malang. Saya memutuskan untuk belajar masak. Karena memang kebetulan keluarga besar di Malang itu bisa masak dan minimal punya selera tinggi untuk masakan lah seperti itu. Jadi saya belajar kurang lebih 1 bulan lah. Saya nginep di rumah kakak saya di Batu itu, yang sekarang jadi bakso stadion. Nah itu banyak cerita lagi, kita pisah-pisah dulu. Jadi belajar, pulang ke sini, akhirnya uji coba lagi sambil mikir tempat. Tempat karena modal ya bisa dibilang sangat minim. Mau nyari di luar sudah mahal, di ruko atau di tempat-tempat luar susah. Akhirnya nggak kepikiran kenapa kok garasi mobil yang mungkin nggak terpakai lah istilahnya. Kepakainya hanya karena waktu itu meskipun ada garasi mobil tapi mobilnya nggak ada. Cuma ada garasinya aja. Kan kita doa dulu kan ya, doa dulu. Garasinya nggak terlalu bagus sih, cuma pakai triplek dan pakai kayu biasa. Direnov lah, karena saya memang mungkin intinya saya mau mencoba apapun hasilnya, mau gagal yang penting saya puas dulu. Kalau orang nyoba masih mikir gagal ya itu sudah belum nyoba, sudah kalah duluan. Kalau saya mikirnya gagal ini hal yang mungkin daripada saya nggak nyoba pasti gagal, mending nyoba ada kemungkinan minimal puas lah. Oh ya kayak gini nggak jalan nih, nggak tahu ya, saya dari dulu senang ngotak hati dan nggak mikir gagalnya. Dalam artian bukan nggak mikir ya, di persentase itu gagal itu di nomor sekian. Tetap ada lah, namanya manusia takut, khawatir itu pastilah. Nyoba, direnov dikit, dicat, yang penting warna putih dan lain-lain. Tapi saya mikir gimana konsep kafe ini untuk anak muda, terjangkau, dan memang segmennya benar-benar pelajar. Nah dari situ, dari yang flashback lagi ke yang mie kober itu, kenapa kok nggak mie? Mie kan bahannya murah. Terus mungkin ya semua orang kan senang, apalagi ada level pedasnya. Saya lihat di sana kober itu lagi booming-boomingnya kayak gitu. Jadi kenapa kok kita nggak masukkan ke menu utamanya lah? Tapi dengan konsep tetap khusus pelajar. Makanya ada level mie dulu kan, kedai garasi itu kan TK, SD, SMP kan gitu kan ya. Jadi benar-benar segmented untuk teman-teman yang pelajar, anak-anak pelajar. Terus dari situ alhamdulillah 3 bulan tidak ada yang beli. Nah ini serius ini. Dan orang tua saya pun waktu itu, itu ada orang tua saya kebetulan bisa ditanya langsung. Jadi alhamdulillah kurang begitu mendukung lah, terutama ya karena memang saya kuliah IT, larinya kok wajan, langsung ke wajan kan, laptop langsung wajan ini kan tidak nyambung istilahnya. Kayak gitu. Jadi cuma saya pribadi tidak langsung frontal untuk inilah apa ya, mengutarakan. Tetap saya diam, termasuk semua area orang-orang sekitar itu tidak ada yang percaya bahwa apalagi tempatnya kedai garasi yang dulu itu kan masuk gang. Nah itu yang bikin tambah nggak percaya lagi. Ngapain orang wong di luar banyak yang jualan, ngapain kok masuk ke dalam gang? Ya kalau dipikir logika ya masuk akal. Sampai 2-3 bulan sampai tetangga saya itu ya anu lah intinya, kok ada yang beli dan lain-lain ya, ngasih masukan begini begitu. Nah saya pikirnya waktu itu kan yang ada sosmed waktu itu masih BlackBerry, BBM sama Facebook, 2 itu aja. WA belum. WA kemungkinan 2014-2015 baru masuk. Jadi dari situ saya berpikir kalau kita ngomongnya langsung offline atau mungkin langsung itu kan masih butuh proses lagi lama. Mungkin 1-2 tahun baru dikenal. Saya berpikirnya yang pertama memang
bahan tuh sudah mulai banyak yang mau expired. Dalam artian kan lebih dari 2 bulan, 3 bulan kan nggak terlalu fresh banget nih. Untungnya ada fresher masih bisa kebantu. Cuma kan tetap kualitas kurang. Saya berpikir ya udahlah, ini bulan terakhir. Saya pengennya sekalian bagi-bagi. Waktu itu adik saya punya teman waktu SMA-nya itu tak suruh undang semua. Teman kelasnya gratis hari Sabtu gitu. Ada 2 kelas gak apa-apa, wis masuk barengan tapi ya datangnya. Entah dari mana kok. Padahal dulu kan ada yang ngasih tahu dan lain-lain. Ya penting datang, ini semua apa? Barengan setengah 4 itu sore. Waktu itu saya ingat sore datang bareng. Sedangkan yang masa kan terbatas. Ya alhamdulillah keteteran, tapi dari situ ramenya itu saya foto. Untungnya sempat saya foto, tetap sempat saya video. Saya waktu itu tidak berharap untuk itu jadi momentum, tapi saya berharap itu aja di kenang-kenangan kalau kafe saya itu pernah rame gitu aja. Jadi saya foto, saya video sebentar. Akhirnya saya minta tolong adik saya itu untuk share di grup kelasnya lah istilahnya. Loh di mana itu? Nah itu kalimat itu mungkin yang waktu itu kan belum ada kata-kata viral, cuma secara natural karena memang berbarengan informasi itu sekitar 40 orang menginformasikan hal yang sama, bisa jadi momentum itu yang ya apa yang terjadi lah, yang tercipta. Dan itu 1 minggu setelah saya mengumpulkan itu, alhamdulillah luar biasa. Saya sampai nggak percaya bahwa ada yang masuk ke gang, ke kedai itu. Anak-anak saya mungkin ya masih pakai seragam lah istilahnya. Waktu itu baru saya punya ide, oh berarti masuk akal nih yang minggu lalu ini. Jadi setiap orang yang datang ke sana, ada acara berempat, berlima, saya video. Mohon izin nggak ya, saya mau video. Kan seneng dia seneng. Ulang tahun atau apa. Saya titipkan ke BBM mereka atau mungkin saya chatkan mereka, minta tolong kak ya dijadiin status. Nanti kakak bisa free atau mungkin es tehnya atau apanya tidak usah bayar kak. Wis pokoknya saya keluar dulu bahan-bahan dan lain-lain. Saya nggak tahu efeknya seperti apa. Ternyata momentum itu yang menciptakan ya alhamdulillah traffic jadi naik seperti itu. Ketidaksengajaan karena memang tidak ada mentor dan waktu itu kan sosmednya ya 2 itu, BBM sama Facebook. Jadi seperti itu. Waktu itu saya flashback ya untuk yang terkait istilahnya tidak mendukung untuk melakukan yang namanya usaha. Terutama memang orang tua kan kita kan nggak boleh kan untuk menentang dalam tanda kutip, tetap menghormati apapun ininya, responnya kita tetap harus positif meskipun mungkin waktu itu beliau ini kan nggak paham dalam artian kan sudah saya sekolahkan mahal-mahal, ternyata kok keinginannya mohon maaf ya buka rumah makan yang mungkin sekelasnya masih UMKM lah istilahnya. Saya waktu itu hanya satu sih, intinya saya yakin orang tua itu peduli dengan kita, bukan benci dengan kita, beda. Nah itu yang mungkin responnya saya pribadi waktu itu. Saya tahu kalau orang tua saya itu bukan tipe yang menolak dan lain-lain, tapi waktu itu mungkin lebih ke peduli dan kasihan dalam artian ada yang lebih baik dari pekerjaan ini karena ketidaktahuan informasi dan lain-lain. Nah jadi dari situ sempat mengucapkan kalau memang usaha ini maksimal 3 bulan lah jalan. Orang tua loh yang ngomong, kira-kira kan kata Allah kan kalau orang tua yang ngomong itu kan istijabah ya, langsung dikabulkan istilahnya. Cuma saya berpikir Allah itu maha tahu kan, tadi kan Allah maha tahu, Allah maha melihat. Niat saya itu satu, bukan untuk kaya diri saya sendiri. Jadi dari dulu senangnya bermanfaat bagi banyak orang, apapun ininya, kasusnya. Makanya kalau teman-teman ada yang minta bantuan dan lain-lain, saya nggak urusan sama oh ini sekian ini. Saya ada kepuasan dari situ, apapun, apalagi usaha ya. Itu saya senang ngasih diskon 50%, ngasih. Senang ini aja, senang rame, orang ngantri-ngantri itu ada kepuasan tersendiri lah, seperti itu. Nah dari situ, dari kalimat 3 bulan, maksimal 3 bulan, tutup. Wah ini kalau saya pribadi sih, bisa jadi pecutan, bukan jadi satu halangan ke kita. Tapi ini pembuktian. Minimal lah saya 6 bulan aja tutup kan minimal
lebih baik mematahkan dari 3 bulan. Nah itu aja, jadi nggak mungkin, oh ini puluhan tahun nggak. Ya lebih dari 3-4 bulan kan saya sudah berhasil nih. Jadi saya bertahan dulu nih sampai 3 bulan benar-benar dengan nggak ada yang beli itu hanya tetangga. Kasihan, yang beli itu hanya family sendiri karena oh itu loh Mas Santo kasihan nggak ada yang beli, ayo. Ya omset sehari ya kadang 50.000, 70.000 sehari itu. Malam minggu paling banyak 100.000. Ya itu sudah rekor itu sudah. Ya saya nggak tahu ya waktu itu ucapan dari orang tua itu bukan yang negatif ke saya dampaknya. Care. Ini care, orang tua saya tahu karakternya care, bukan yang benci, bukan yang ke kita itu ingin menjatuhkan, enggak. Akhirnya ya dari situ saya responnya itu saya balik. Iya kalau 3 bulan. Kalau ini memang nanti akan bermanfaat dan memang berkembang, pasti kan saya tetap ini apa ya istilahnya ya. Bukan pembuktian, tapi ini akan lebih menjadi hal yang di luar ya, yang mungkin semua pekerjaan tuh nggak bisa dinilai dari apa yang dikerjakan, tapi hasilnya dan mungkin bermanfaatnya bagi banyak orang. Ya kalau kita kerja mungkin ya mohon maaf ya, mungkin kerja di suatu instansi atau apa, saya tidak menjelekkan atau apa, mungkin mereka dengan ininya sendiri, ya saya pribadi dengan prinsip saya sendiri kan gitu, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar kan gitu istilahnya. Jadi apapun keputusannya teman-teman, mau di instansi, mungkin mau buka usaha sendiri, pasti saya yakin yang penting caranya barokah, halal caranya, hasilnya pasti enak apapun. Jadi yang perubahan, nah kita masuk ke ini ya, saya alhamdulillah saya tidak pernah bermaksud untuk memberikan sombongan atau apa, itu di luar inilah. Saya pribadi sampai detik ini pun Allah itu menjaga, bukan kemampuan dari saya pribadi kan seperti itu. Kalau saya pribadi bukan basic di kuliner, tapi kembali lagi ke niat tadi. Jadi memang waktu itu dari titik balik itu sekitar kurang lebih 8 bulan dari pertama buka itu mulai ada kehidupan lah untuk traffic dan ininya sudah mulai lancar. Masuk di tahun pertama kenaikan omset dan lain-lain itu ya alhamdulillah sampai lebih 10 kali lipat dari yang awal-awal. Ya gimana sih ya, saya nggak bisa secara inian lah, cuma luar biasanya dari situ mulailah ada dukungan. Nah tahun pertama itu ya akhirnya ya kan dulu kan nggak tahu kalau seperti ini kan gitu ya, tinggal aman-aman aja. Kalau saya pribadi sih ya alhamdulillah kalau sudah didukung, dan alhamdulillah sampai saat ini orang tua saya yang sangat menentang dalam tanda kutip peduli, jadi sekarang jadi tim support paling depan. Itu Allah kalau memberikan sesuatu hal itu nggak nanggung-nanggung, paling depan. Kalau ada apa-apa tetap beliau ini yang oh aman, jangan, nah itu lebih mengamankan duluan. Kalau dulu yang paling frontal, ya alhamdulillah dengan izin Allah jadi yang pendukung pertama lah itu ya kalau ada apa-apa. Setelah beberapa lama kedai garasi berjalan ya istilahnya secara berapa tahun? Dari 2013 sampai 2020, 7 tahun. 7 tahun. Jadi 7 tahun itu alhamdulillah eksistensi kita melakukan perubahan-perubahan, kreasi dan menu dan lain-lain, inovasi. Sampai pada akhirnya saya ada keinginan, namanya manusia kan ingin. Sempat kedai garasi ini buka cabang di Sampang. Nah, karena memang 3 tahun di Sampang. Karena memang ada satu hal di internal kita dengan tuan rumah mungkin kurang ini kerjasamanya. Kalau ramenya alhamdulillah mungkin masyarakat Sampang waktu itu tahun 2016 sampai 2019 itu pasti tahu lah di daerah Sampang Kota. Nah, karena memang ada waktu itu penting kita inilah mengalah. Nah dari situ tetap saya tidak putus asa nyari hal-hal baru yang mungkin di Pamekasan waktu itu kan rumah makan sudah mulai banyak nih 2018, 2019. Saya tetap apa ya
ini yang namanya juga manusia, mungkin ada keinginan atau mungkin ada konsep-konsep baru yang di luar Madura. Pengennya saya tetap bawa ke Pamekasan lah, khususnya karena kelahiran saya di Pamekasan dan tahu situasi di Pamekasan. Saya belum berani di luar kota karena memang banyak hal yang saya tidak tidak menguasai secara detail lah, faktor geografis, konsumennya seperti apa. Kalau Pamekasan kan sudah sedikit banyak komunitas sudah ini, apalagi dunia kuliner kan sudah agak paham lah istilahnya. Dari situ tercetus ide 2019-2020 sudah masuk COVID itu kan banyak di rumah nih, banyak merenung lah istilahnya. 2020 akhir kebetulan istilahnya ada lahan memang yang bisa kita gunakan, dan kebetulan waktu itu memang perantaranya dari kakak saya sendiri, maksudnya nyarikan lahan ini loh bisa diolah jadi tempat baru seperti itu. Jadi ya saya terima kasih sekali, tercetuslah karena memang sudah ada rumah makan, saya pengennya kafe. Dengan artian kafe waktu di 2020-2021 tidak semenjamur sekarang. Nah, waktu itu makanya saya pengennya satu, yang pertama atau yang terbesar, salah satu aja, atau yang terbaik. Nah, itu yang kita pengen. Oh, mungkin yang pertama atau yang cafe outdoor pertama. Nah, yang diingat masyarakat atau teman-teman pasti yang pertama kan gitu. Dari situ saya pengen, memang dari dulu pengen punya tempat yang lampunya satu ditarik kayak ini, kayak sirkus itu. Itu sudah ada di bayangan 2016-2017. Pengen sih, cuma kapan ya nggak tahu. Saya pengen pokoknya ada tiang tinggi, saya tarik sama lampu, itu kayaknya seru. Dan itu semi outdoor. Nggak tahu mimpi itu kok kayak deja vu gitu, kok bisa direalisasikan. Itu sudah nikmat yang sangat besar dari Allah, itu luar biasa. Dan dari itu terbentuknya Hit and Run ini memang ada koneksi di lahan tadi, akhirnya punya konsep, ya kita ekspansi lah untuk beda konsep seperti itu. Jadi memang perkembangannya dunia kuliner itu, inovasi itu harus benar-benar up to date lah istilahnya. Seperti itu. Jadi memang faktor kreasi aja, ide pengen buka yang berbeda dengan rumah makan, oh berarti kafe. Ya terbentuklah yang namanya Hit and Run ini. Ya, jadi asal muasal atau mungkin filosofi dari penamaan kedai garasi itu sendiri. Yang pertama itu kami, jadi pembentukan nama itu bukan saya sendiri sih sebetulnya. Gabung dengan saudara-saudara, kan memang saudara itu saling support lah untuk urusan seperti ini. Kita buat nama itu memang simple, tapi itu berkesan istilahnya tidak terlalu mahal, tapi bukan yang terlalu ini juga. Yang pertama, kenapa kok kedai garasi? Ada dua, kedai sama garasi itu beda inilah istilah. Jadi garasi itu ya pastilah, karena memang yang ditempati waktu itu garasi, bekas garasi mobil yang tidak ada mobilnya. Jadi memang kita renov untuk benar-benar dijadikan tempat makan, tempat inilah untuk rumah makan istilahnya. Nah, kedai sendiri ini sebetulnya ini hasil akhir. Jadi yang pertama mau dikatakan warung, kayaknya terlalu mohon maaf ya, kayak kelasnya menengah ke bawah. Mohon maaf ya, jalan ini bukan berarti warung itu jelek ya, bukan. Cuma waktu itu kedengarannya kurang ini. Yang kedua, mau dibilang kafe bukan, karena memang fasilitasnya pas-pasan. Yang ketiga, restoran apalagi nggak mungkin, karena kita jauh dari SOP restoran tuh nggak. Resto apalagi belum. Ini apa yang unik? Tapi ini mencerminkan bahwa ini ya untuk masyarakat secara menengah lah, intinya bukan yang high, terlalu high enggak, tapi semua kalangan bisa masuk. Akhirnya tercetus, gimana kalau kedai? Nah, kedai itu apa? Saya waktu itu nggak tahu artinya kedai, nggak paham. Kedai itu bahasa Malaysianya itu ya rumah makan, warung lah dalam artian. Oh ya, tapi di sana kedai itu enggak kan? Seperti iya, seperti rumah makan biasa, bukan yang elit, bukan yang rendah. Dan dari sekian banyak perdebatan dalam artian saling tukar pikiran lah.
Nah dari situ tercipta kedai itu. Ya kita ini kan bahwa kedai garasi itu adalah tempat makan yang ada di garasi mobil, yang itu memang ya untuk semua kalangan tuh bisa, nggak terlalu yang high, nggak terlalu yang inilah istilah. Hit and Run ini ya ini kita ini ya secara inian aja. Saya sudah memprediksi kafe ini akan jadi tren nggak lebih dari 4 tahun. Ya ini mohon maaf ya, ini saya bukan membenarkan, ini pendapat pribadi. Mohon maaf kalau misalkan ada yang pendapat, oh enggak kafe ini, ya nggak apa-apa. Ini kita, kenapa hits itu artinya terkenal. Nah, run ini kan mohon maaf banyak inian lah. Mohon saya pribadi kan ya dia cepat terkenal, tapi kalau sudah mungkin memang waktunya memang kita apa ya, kita nyari situasi yang berbeda lah istilahnya. Jadi memang di sini ya cukup 5 tahun. Kalau kita perpanjang bisa, tapi nanti yang dikhawatirkan memang trennya dan ininya sudah berubah. Karena dunia kuliner itu tiap tahun alhamdulillah pasti banyak tren-tren baru lah. Nanti 2-3 tahun lagi pasti beda. Ya menurut saya pribadi loh ya, ini titik ininya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada beda pendapat. Jadi sudah diprediksi bahwa tren kafe ini maksimal menurut saya pribadi waktu itu di 2020 maksimal 5 tahun. Yang tidak tren itu kayak misalkan nih kita lalapan, itu nggak ada trennya. Tapi kalau kafe menurut saya pribadi semakin banyak mungkin kompetitor dan lain-lain, ya konsumen kan tinggal memilih aja mau yang mana, mau yang ini. Ya itu aja sih. Hits itu artinya ya, run itu ya kalau secara inian kan apa ya istilah bilang bisa lebih gampang untuk runningnya enak, terus berjalannya cepat dan juga lebih cepat, itu aja. Hanya sekedar nggak terlalu filosofis seperti kedai garasi, beda. Nah di sini kan pengen hits itu berarti wes terkenal wes, jadi meriah, terkenal, jadi hiburannya live musik, yang itu masuk, nah, kayak gitu. Jadi proses transisi itu dari kedai garasi, kenapa kok gabung dengan Cafe Hit and Run? Itu pertama memang Cafe Hit and Run ini sudah jalan kurang lebih 3 bulan, masuk ke 4 bulan. Karena waktu itu saya ingat sebelum bulan puasa ini sudah berjalan. Sedangkan di kedai garasi sendiri setelah Lebaran itu baru ada perintah untuk pengosongan lahan. Istilahnya jadi langsung ke, saya pikirnya ya nggak ada tempat lain, ya tetap harus transisi ke Hit and Run. Jadi harus lebur jadi satu, seperti itu. Jadi memang 3 bulan awal ini masih belum dikatakan berjalan stabil. Sudah ada tantangan baru nih, transisi kan beda konsep lagi, beda manajemen lagi, jadi 2 manajemen jadi 1. Nah itu juga tantangan yang menurut saya sih mendadak lah, nggak ada prepare, nggak ada apa, moro-moro kedatangan rombongan baru nih kan kayak, padahal kita kan pengennya yang ringan, di sini nggak ada makanan berat, mungkin snack, ya mungkin ya minuman-minuman biasa, yang ternyata ada rombongan yang kelas berat ke sini semua kan gitu. Sampai ya seperti itulah transisinya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi teman-teman mungkin tahunya Hit and Run itu kan ya berjalan kayaknya mulus, seperti tidak ada hal-hal yang aneh lah istilah. Dalam artian aneh itu tidak ada hambatan-hambatan tiap-tiap hari. Tapi ya namanya usaha itu yang saya yakini dari dulu, tiap hari pasti beda masalah, tiap hari. Terserah teman-teman responnya itu sebagai masalah atau memang sebagai rutinitas dan memang fokusnya fokus ke solusi. Mungkin yang saya alami tidak tahu ya teman-teman wirausaha yang lain. Yang saya tahu kalau teman-teman mau usaha ya bonusnya itu memang tiap hari ada tantangan. Tapi dari situ kita belajar dan dikuatkan mental dan juga kembali lagi niat kita itu seperti apa.
Kalau kita hanya pengen, mohon maaf ya dalam kutip, gaya-gayaan, ya mungkin gengsi-gengsian buka usaha, oh buka kafe modal sekian. Ya monggo, alhamdulillah kalau teman-teman punya privilege seperti itu, ya disyukuri. Nah, tapi yang saya alami di sini, dengan besarnya kapasitas, dengan luasnya kapasitas, itu resiko dan juga tantangan tiap harinya itu beda-beda. Dari mulai istilahnya saya bisa dikatakan itu ya faktor, bukan saya bilang cuaca ini bermasalah, enggak ya. Cuacanya kan sudah pasti tiap tahun pasti ada. Tapi di sini kita karena konsepnya outdoor itu lebih dari 50% sampai 70% outdoor, pasti di situ secara ilmu bisnis, saya tidak ngomong secara rezeki dan lain-lain ya, secara ilmu bisnis memang ada sedikit perbedaan antara musim kemarau sama musim hujan. Seperti itu hambatan yang terlihat lah. Secara teman-teman pasti, gimana kalau hujan Kak? Gimana kalau itu di DM tuh banyak, kalau musim hujan tuh pasti aneh-aneh lah. Mau reservasi Kak tapi nggak kena hujan. Nah itu tiap hari sudah biasa. Tantangan yang kedua memang manajemen karyawan, karena memang dari dua kelahiran yang berbeda, yang satu hit and run pure, yang satu kedai garasi. Gimana caranya menyatukan visi misi mereka? Itu yang tantangan yang mungkin tidak terlihat. Saya kan karyawannya kedai, saya kan karyawannya dulu grup-grupan normal lah namanya, yang lahir dari sini, lahir dari sana jadi satu. Teman-teman kan nggak paham kan, maksudnya meskipun satu order kan itu istilahnya, tapi manusianya lahir di sini sama di sana, mesti ada grup-grupan. Nah itu butuh waktu ya lumayan, hampir setahun untuk benar-benar kita evaluasi tiap bulan, kita evaluasi ini loh gak ada perbedaan antara yang tim, kan ngomongnya tim barat, tim timur gitu. Nah itu ya alhamdulillah sampai detik ini nggak ada istilah seperti itu, sudah lebur lah. Di tahun pertama itu aja yang tantangan terbesar, kalau cuaca ini sudah relatif tiap tahun internal ya di situ. Jadi teman-teman yang punya dua usaha dan dijadikan satu harus kuat di ownernya sendiri, karakternya ownernya sendiri seperti apa. Rencana dari manajemen kami dari sendiri, saya pribadi, karena memang kita inginnya istilahnya ekspansi, berevolusi dalam tanda kutip, karena dunia perkulineran ini perkembangannya saat ini luar biasa, ditambah dengan sosmed dan lain-lain. Bukan berarti hit and run ini apa ya istilahnya ya, terkesan wah kayaknya mau ini nih. Tapi kita sekali lagi by data. Jadi data kami di tahun 2025 sampai 2030 sampai 2032, 5 sampai 7 tahun lagi. Saya pribadi untuk istilahnya jalur di apa ya, kafe lah istilahnya. Kalau saya pribadi faktornya itu perkembangannya sudah mulai stuck. Nah, daripada sempat menurun, kita stuck ini sudah ininya, kecuali sampai menurun itu bahaya ke kita. Jadi kita lebih prepare. Dan kita tahu data itu, memang kita punya perkumpulan teman-teman kuliner di Surabaya dan Jawa Timur. Jadi saya perkembangannya ke sana, memang lagi booming kafe nih. Nah kita ada bocoran di spill lah dari teman-teman sana bahwa ada konsep baru. Nah ini hit and run-nya akan ada gebrakan baru, ada inovasi baru yang barangkali, nah yang pertama terbaik, itu yang pengennya dari dulu, prinsip saya pribadi. Meskipun bukan yang termewah, meskipun bukan yang paling bagus, minimal yang pertama. Apapun, nanti insya Allah beberapa waktu yang akan datang, kita nggak spill secara spesifik, kita nanti akan berevolusi, akan membuat sebuah inovasi baru, segmentasi baru, yang barangkali, yang saya tahu, yang saya survei di Pamekasan belum ada. Nggak tahu ya di luar Pamekasan, tapi di Pamekasan saya yakin belum ada. Dan itu kita nanti secara konsep, secara pastinya teman-teman bisa ditunggu aja beberapa waktu yang akan datang, nggak terlalu lama juga. Jadi hit and run ini istilahnya akan berpindah lokasi secara ini, tapi dengan konsep dan tema yang berbeda. Bahkan nama pun kemungkinannya tetap akan berbeda. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut secara, cuma yang jelas konsepnya jauh berbeda, seperti itu.
luar biasa sekali ya. Jadi saya pribadi memprediksi itu karena memang dunia kafe ini di luaran sana yang sudah terjadi, saya lihat itu yang tidak punya secara umum aja, saya tidak ngomong oh ini bertahan mas sampai 15 tahun, itu kan faktor lain lah. Saya lihat secara rata-rata memang kalau kafe ini bisa dikatakan kalau musiman kan hanya setahun 2 tahun lah, ya tren lah istilahnya. Tren itu di data kami itu ya maksimal di 5 tahun. Nah dari situ makanya dari tahun pertama kita sudah ini nih ada spare untuk dana-dana memang benar-benar untuk inovasi yang akan datang. Rata-rata seperti itu. Beda dengan yang kedai garasi dulu itu mendadak. Makanya saya bilang dadakan itu nggak enak ke saya. Kalau ini kan oh 2 tahun 3 tahun lagi kita harus nyari lahan nih, nyari ini nih. Nah, itu makanya kan sekarang kita pindah itu santai-santai aja karena sudah diprediksi dan sudah kita tahu konsep yang kita kerjakan. Ya tinggal kita berprosesnya di proses pembangunan. Kan di sini nggak ada yang permanen pure loh ya. Tembok pure tuh nggak ada. Rata-rata dari seng, dari ini. Karena memang non permanen, semi permanen lah di sini. Kalau memang ini jangka panjang kan pasti bangunan dindingnya kan tinggi-tinggi atau ada tempat ini. Ya memang sudah diprediksi seperti itu. Nah, ini spillannya aja lah. Maksudnya kenapa kok ini kok nggak ada yang permanen sih antara besi atau ini yang bisa dibongkar ulang bisa kita gunakan lagi. Nah ini pertanyaan yang mungkin istilahnya pasti tiap orang punya cara beda-beda, punya trik masing-masing. Jadi memang harus istilahnya apa ya? Yang pertama memang prinsip, jangan pernah menggunakan uang yang mungkin itu masuk ke wilayah. Dibedakan antara uang bisnis sama uang pribadi. Memang nggak mudah, tapi kalau itu dikerjakan ya sehat. Saya kalau mohon maaf ya, saya kalau rekapan atau evaluasi keuangan, saya ada bagiannya sendiri dan nggak ngotak-atik yang sudah ada. Memang ya siapa yang nggak nafsu dengan uang yang ada kan gitu. Cuma ya udahlah kita makan ya makan biasa aja kan gitu, nggak terlalu yang ya untuk hal-hal yang tidak terlalu penting dan lain-lain ya sudah kita ini kan. Yang penting kita tahan, operasional oke, teman-teman karyawan oke, malahan kita dapetin teman-teman tuh bonus tiap bulan, tiap hari pun ada bonus. Ya kita kasihkan aja ke teman-teman karyawan untuk kinerja dan ininya teman-teman. Jadi sama-sama saling jaga. Set open ke teman-teman, ini loh kita omsetnya segini, kita anunya segini, teman-teman jadi tahu. Makanya teman-teman gak ada yang enak ya ininya ownernya dapat. Kalau saya ada kesusahan saya sharing ke teman-teman yang sudah saya dianggap sudah inilah tim internal lah istilahnya, ada 2-3 orang itu yang saya ajak sharing terus. Pelanggan butuh apa, ininya butuh apa, jadi teman-teman sama-sama tahu, gak ada yang ditutup-tutupi. Memang saya pilih teman-teman yang ikut saya lebih dari 5 tahun, ada yang 10 tahun lebih. Ya itu yang dijadikan tim internal yang sama-sama saling support satu sama lain, seperti itu. Untuk yang tempat baru ini, transisi yang baru, inovasi baru ini, untuk target pasar, sementara yang kita ambil itu untuk market keluarga. Karena keluarga ini memang saya yakin untuk masalah harga nggak terlalu yang kaum mendang-mending lah istilahnya. Dia bawa keluarga, mungkin anaknya butuh ini, ya ini. Ya. Kalau kaum mendang-mending kan ya kita nongkrong, ya mohon maaf ya, ya budgetnya segitulah intinya. Kan kita nggak ngomong ini ya. Saya tidak membandingkan secara ini, cuma realitanya seperti itu. Jadi kalau keluarga saya prioritaskan memang untuk keluarga, komunitas, instansi seperti itu. Bahkan nanti akan ada, mohon maaf, workspace, ada ruang meeting. Ya cuma kelasnya bukan yang super elit mewah, enggak. Karena tetap kita ini tetap membaur dengan konsumen. Cuma kita lebih ke arah mangsa pasarnya itu keluarga. Buat teman-teman ya, sekali lagi saya pribadi tidak bermaksud untuk pamer dan lain-lain. Ini semua titipan. Kebetulan memang rezeki
semuanya itu pasti ada yang ngatur. Yang pertama teman-teman yang perlu dipersiapkan, misal nih teman-teman ada keinginan nih mau usaha apapun, saya tidak ngomong harus usaha kuliner, enak, itu enak, semua bisnis itu baik. Yang saya pelajari selama ini semua itu bisnis itu baik, tergantung yang pertama niat kita. Dan teman-teman kalau pengen tahu trik sukses apa itu kayaknya jarang di buku itu ada, cuma secara teori. Yang saya yakini Allah itu akan memberikan sesuatu yang apa yang seperti kita minta. Kalau kita mintanya ya cukup saya aja yang sukses atau yang berhasil lah, ya cukup dengan rezeki segitu. Tapi kalau kita ya minimal lah punya pekerja sampai 50-100 orang, kan nggak mungkin diberikan rezeki seperti itu. Nah itu yang dibenahi dulu, fondasi itu dulu. Jadi memang kalau teman-teman pengen niat suksesnya itu nggak nanggung lah istilahnya, yang besar sekarang, karena Allah itu maha besar. Saya tetap sekarang bukan sok suci atau fanatik, nggak. Memang sampai detik ini saya ngomong ini saya nggak percaya. Maksudnya secara alam bawah pikiran saya, secara logik saya tidak ada. Tapi sebab dan proses itu yang akhirnya menjadikan tempat ini atau menjadikan usaha ini tetap bisa berjalan sampai saat ini. Jadi kemampuan secara ini, niatnya dulu teman-teman. Niatnya mau benar-benar manfaatnya itu serius apa enggak. Kalau teman-teman masih punya, mohon maaf ya, punya usaha dikit, tapi masih hitung-hitungan untuk ngeluarin untuk ini, untuk mungkin ya mohon maaf teman-teman sedekah dan lain-lain, masih kepikiran dan masih ke kalkulator, ya nggak tahu ya. Kalau prinsip saya agak susah nanti. Bukan berarti dikeluarin semua, nggak, tetap ada spare-nya. Oh ini yang biasanya bisa nih diambil kita, ya sudahlah, sebagian harus dikeluarkan, sebagian. Kalau bisa benar-benar ada data yang benar-benar mana yang benar-benar harus kita keep, mana yang benar-benar harus keluar. Ya itu nggak masuk logik, mohon maaf ya teman-teman yang mungkin wah itu terlalu ini nih apa keberuntungan aja atau enggak, itu memang sangat berpengaruh. Dan bukan hanya yakin ya, memang yang itu yang saya jalani selama lebih dari 10 tahun. Konsepnya niat dulu, jangan pernah berkecil hati, dalam artian pasti awal-awal ya usaha itu perlu effort dan perlu kita ada di dalamnya. Saya pernah nyoba, saya kasihkan ke orang lain, hasilnya akan berbeda. Karena di situ ada rasa, ada hati kita. Ya mungkin faktor apa ya istilahnya ya, totalitas pasti beda. Itu yang saya rasakan ketika ada usaha dipegang benar-benar kita full secara ini dengan yang diberikan ke mungkin orang atau kepercayaan kita atau saudara atau ini, pasti hasilnya beda. Karena niat itu kan yang dinilai duluan. Oh niat ini buat hit and run itu buat apa? Jadi ke customer pun kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin ke kita nggak terlalu yang apa ya, nggak merugikan dan lain-lain, kita contoh lah booking event, mau pesen soundnya, ya sudah kita berikan. Yang penting sama-sama. Ya memang kalau kita mikirnya, kecuali ya memang hanya butuh soundnya aja untuk ini nanti makanannya atau ini, itu bisa. Tapi kalau kita terlalu hitung-hitungan, sekian atau sekian, itu agak susah. Saya pribadi, katakan booking tempat pasti harus dan tanda kutip bayar per jamnya berapa atau ya itu sih ke saya pribadi kurang ini. Ya niatnya itu tadi. Dan yang kedua, ini yang penting juga, kalau kita mau sudah niat buka sebuah usaha, jangan sampai ya ini terlalu dalam, tapi ya mungkin bisa digunakan buat teman-teman. Uang modal awal itu ya harus jelas dapatnya. Jangan, mohon maaf, jangan dari hasil yang ada memaksa untuk buka usaha atau mungkin dalam tanda kutip riba dan lain-lain. Ya, mohon maaf itu pribadi. Jangan ini ya. Pengaruh. Kan ini ya itulah yang saya nggak bisa ini ya. Secara ini modal awalnya harus jelas, minimal meskipun kecil. Yang penting itu jelas ininya, memang benar-benar kita usaha dari mana, kita kumpulkan dibuat usaha. Biasanya lebih ini.
Jadi niat orangnya dulu mau seperti apa, ya uangnya akan digunakan awal itu ijab kabulnya seperti apa. Secara fundamental aja nih, secara teknis, wah harus promosi itu kan bonus secara inian aja, bisnisnya aja. Tapi saya bahas secara fundamental, fondasi awal lah istilahnya. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti berinovasi. Mungkin kita senang nyekrol sosmed lah apapun. Ya jangan nyekrol tuh hiburan aja. Kalau bisa yang menghasilkan. Ini bahannya bisa combine dengan ini. Ada ketertarikan kesannya ada. Edukasi dulu, baru nanti hiburan ini ya bisa dibilang hanya beberapa persen lah. Kalau mau. Dan open mind sama perubahan pasar. Kalau kita punya idealis, terlalu wah ini genre saya nih. Nah, kalau bukan ini saya nggak mau. Mohon maaf ya, saya bukanya teman-teman dengan warna seperti ini bukan genre saya kan gitu. Saya nggak senang nongkrong, saya nggak senang warna-warna, apalagi mohon maaf bukan nggak senang ya, saya tidak terlalu berminat dengan live musik. Tapi ya itu pasar yang saat ini dibutuhkan. Mohon maaf bukan berarti ini ya. Itu yang kita harus kerjakan. Yang penting cuan, halal, barokah. 3 prinsip itu harus kuat. Jadi seperti itu aja. Jadi teman-teman, open mind itu menurut saya pribadi penting untuk membuka usaha apapun. Semua orang pasti punya pengertian masing-masing, punya prinsip masing-masing. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga apa yang saya sampaikan semuanya niat untuk demi kebaikan kita bersama dan tidak ada faktor untuk memberikan edukasi-edukasi yang lain, tidak ada niat sombong dan lain-lain. Semua yang saya sampaikan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang nonton di channel video ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah